Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam leadership. Kami dari Pokjar 8, Sespimti Dikrek 32 tahun 2023. Saya nama Hadi Winarno. Bersama dengan saya ada beberapa rekan-rekan saya dari Pokjar 8, di antaranya adalah silakan sebut satu persatu. Agus Ibowo. Cecep Tendi Sutandi. Saya Pak Uji dari Munte. Saya Sumitro. Inilah kebersamaan kita di Pokjar 8 ini. Kebetulan ada di antara rekan kita ini dari TNI. Beliau Kolonel Cecep Tendi Sutendi ya. Nah, kebetulan kita hari ini temanya adalah tentang sinergitas. Nah, kebetulan juga kita di antara kita ini mewakili perangkatan barangkali ya. Ada 92, ada 93, ada 94, 95, 96 dan 97 kebetulan. Nah, forum ini kita akan pakai bagaimana makna dari sinergitas itu sendiri antara kita, kebetulan kita satu Pokjar nih dengan Kolonel Cecep. Nanti akan kita bahas makna sinergitas sendiri seperti apa dari Kolonel Cecep. Kemudian mungkin ada di antara rekan-rekan yang ingin juga memberikan pertanyaan atau statement lain yang bisa membangun, justru sinergitas akan semakin lebih mendalam ya, karena tidak menutup kemungkinan kita nanti di wilayah juga akan sama-sama bekerja ya, bersinergitas sehingga semua pekerjaan apapun bisa kita laksanakan dengan baik. Saya kira saya mulai dari Kolonel Cecep dulu, barangkali makna sinergitas sendiri di dalam hubungan kita antara TNI dan Polri bagaimana? Silakan. Baik, terima kasih kepada host kita Bapak Hadi Winarno. Sinergitas TNI Polri ini memang sangat penting sekali. Saya bisa merasakan sinergitas dengan TNI Polri itu. Mengapa saya katakan penting? Karena ketika saya menjabat pada satu kedudukan atau pada satu jabatan di kewilayahan, itu memang sangat diperlukan sekali yang namanya sinergitas. Ketika terjadi hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan, kejadian-kejadian sosial lainnya, baik itu mungkin ada sedikit konflik atau mungkin ada bencana, itu sinergitas itu sangat diperlukan. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Ketika terjadi mungkin suatu musibah di suatu wilayah, kita mau membantu masyarakat, mau bekerja sendiri, TNI tidak bisa. Tentunya itu harus bersama-sama dengan stakeholder yang lain. Kita bersama-sama dengan teman-teman dari kepolisian. Kebetulan saya punya pengalaman ketika menjabat Dandim di Palopo di Sulawesi Selatan, itu ada kejadian pesawat jatuh. Pesawat jatuh itu kita bersinergi. Itu pesawat dari pesawat sipil. Pesawat sipil jatuh dan karena sinergitas itu baik Kapolres maupun Dandim mendapat apresiasi dari Kepala Badan SAR Nasional karena termasuk pencarian pesawat yang relatif lebih cepat. Dalam waktu 3 hari kita sudah bisa evakuasi baik pesawat maupun korban. Itu sangat saya rasakan sekali bagaimana pentingnya sinergitas. Demikian juga ketika saya bertugas di Ambon sebagai Komandan Kodim Ambon, terjadi gempa di kota Ambon dan Maluku sekitarnya. Itu juga kita kerjasama dengan Polres, sama-sama turun membantu masyarakat yang terkena musibah, bersama-sama turun membantu masyarakat. Itu juga karena kita selalu kegiatan bersama-sama dengan teman-teman polisi. Saya kira mungkin itu Bapak Host yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Kolonel Cecep. Barangkali ada di antara kita, terutama dari Polri ini, pengalaman yang tentang sinergitas ini, barangkali aplikasinya seperti apa? Mungkin dari rekan Januar. Terima kasih Bapak Host yang kami hormati. Sinergitas menurut saya, kita harus saling mengisi antara TNI dengan Polri. Di mana kekurangan TNI kita bisa mengisi, di mana kekurangan polisi kita mengisi. Contohnya adalah kita bekerja di suatu wilayah.
TNI dengan mempunyai tim-timnya yang kuat, Polri dengan mempunyai personilnya juga yang kuat, itu saling membantu. Seperti yang tadi ceritakan Kolonel Cecep, seperti ada gempa, ada apapun, saling mengisi dan saling bantu. Jadi masalah itu semuanya clear. Ya. Kemudian kegiatan-kegiatan lainnya juga bisa di bidang olahraga dan bidang lainnya, yang selalu bersinergitas, selalu bersama-sama. Terkadang sinergitas di atas itu tidak sampai ke bawah. Tapi dengan olahraga, dengan kegiatan yang sampai dengan kegiatan yang dasar, seperti catur, do, re, mi, dan yang lainnya, main domino, itu akan membangun sinergitas yang baik dari bawah sampai dengan ke atas. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Paus. Terima kasih. Terima kasih rekan Yunar. Dari rekan Agus mungkin ada pengalaman yang menarik tentang sinergitas. Terima kasih Pak Aus, Pak Hadi. Saya aja pengalaman kami sewaktu saya di Lemdi tahun lalu. Jadi sinergi ini kebetulan sebenarnya kayak bersambut antara kemauan kita Polri dengan kemauan Bapak Panglima waktu itu. Jadi di SPN itu diwajibkan membuat semacam keluarga asuh. Jadi dibentuk pelatihan-pelatihan yang sifatnya menumbuhkan rasa kekeluargaan antara TNI dengan Polri. Di lembaga pendidikan? Di SPN. Oh, di SPN. Nah, sudah digalakan, malah tahun lalu kita sempat merancang kurikulum terkait sinergitas antara TNI Polri. Udah terbentuk. Jadi giatnya selain ada penambahan wawasan Nusantara, gimana hubungan kita dengan TNI, pokoknya dijalin kekompakan sampai dibuat semacam orang tua asuh, keluarga asuh di kalangan mereka. Jadi kalau ada permasalahan di luar, minimal kita udah meminimalisir. Mau kejadian, TNI Polri udah saling kontak lah, minimal seperti itu. Yeah. Itu wujud sinergitas yang udah kami alami sendiri. Kebetulan waktu itu saya sempat di Bengkulu dan di Kalbar sudah dimainkan itu. Sangat baik. Berarti pendidikannya bersama-sama dalam satu barak atau bagaimana? 2 minggu. 2 minggu? 1 minggu sampai 2 minggu. Tapi yang baru terlaksana tuh 1 minggu. Itu Satu tanpa minggu. anggaran itu. Tanpa anggaran? Tanpa anggaran. Jadi kalau jalan terus ya? makannya itu makanya ya pakai uangnya SPN yang ke SPN, Iya. TNI yang ke SPN ya sama-sama pakai uang makan mereka. Nanti Iya. yang di TNI demikian pula dirindam. Ya. Gitu. Suasananya bagaimana saat itu? Rame. Rame. Nah, dan mereka merasa kurang Pak, kalau gitu kurang Pak. Kalau bisa jadi 1 bulan. Karena anggaran terbatas, akhirnya Iya. ya yang penting terlaksana. Iya. Demikian Pak Os. Cukup menarik juga. Rekan Fauzi Dalimunte, ada sesuatu yang menarik dengan sinergitas? Saya juga pernah waktu menjabat Kasatwil ada kejadian rusuh massa. Pada saat itu saya sudah memperhitungkan kekuatan anggota yang sangat-sangat kurang. Saya lari itu ke kompi senapannya batalion di Tapanuli Selatan. Nah, itu para prajurit membantu kita sehingga kita punya kekuatan. Tapi yang saya lihat begini, tentunya sinergitas ini harus memang benar-benar dari hati ya, gitu. Yeah. Bukan hanya diucapkan di Yeah. bibir, gitu, dari hati. Kenapa? Karena apapun ceritanya, kita ini kan aparat negara yang memang digaji oleh negara dari pajak masyarakat. Kalau kita kuat, kalau kita kompak, kalau kita bersinergi, saya pikir orang yang akan ingin melakukan mungkin niat dan kesempatan itu nggak ketemu. Kenapa? Karena kita bersinergi. Nah, kenapa? Karena apapun ceritanya di lapangan itu berbeda. Kalau kita melihat Jawa, Kalimantan ataupun pulau-pulau yang besar dibanding pulau-pulau yang nggak saya bisa bayangkan, mungkin teman-teman kita yang dinas jauh di sana kalau tidak bersinergi merasa sendiri pasti. Iya. Merasa sendiri. Ya, mungkin itu saya pikir sinergitas itu perlu, makanya mungkin ada pemikiran pertukaran siswa, sespati, mungkin sespimen, sampai di level grassroots. Jadi bukan hanya di level top aja mungkin pikir kami, ya di level grassroots juga harus, karena di level grassroots ya yang selalu bersinggungan. Nah, yang selalu bersinggungan, kadang kita selaku dandim sama Kapolres, saya kadang suka ngopi bareng gitu. Tapi di level grassroots kadang-kadang ya itu kendalanya. Artinya perlu apa lagi nih yang perlu dilakukan sehingga sampai ke grassroots sinergitas sampai ke anak buah kita di Iya, bawah. artinya pikir kami jangan hanya pimpinannya saja yang sampai di level middle, ya di level grassroots juga buatkan arisan mereka sebetulnya. Iya. Kegiatan menarik ya. Buatkan arisan gitu sehingga arisan ini sudah terjalin emosi, apalagi dari Bayangkari dan Persib. Wah, pasti emosinya lebih terjalin mungkin itu. Iya, Mungkin iya. itu. Oke, terima kasih rekan Fauzi. Rekan Sumitro? Terima kasih, Bang. Ya. Kalau saya masalah sinergitas ini mempunyai pengalaman tersendiri. Iya. Kurang lebih
20 tahun atau 22 tahun yang lalu saat berdinas di Aceh, ada satu kawan kami, satu angkatan dari Akademi Militer tapi sudah almarhum, itu Brigjen Anumerta Heri Mariadi, Heri Tri. Jadi pada saat kami dinas sebagai Pamakta di Polres Aceh Barat, beliau ini sebagai Danton di Kompi C Lapang. Karena kami satu angkatan dan sering berkoordinasi setiap melakukan tugas, sampai-sampai dalam hal penegakan hukum pun kami melibatkan yang bersangkutan untuk melakukan seperti contoh penindakan terhadap kasus judi. Karena pada saat itu pelaku-pelaku tindak pidana perjudian ini ya pelakunya anggota juga, dan di situ juga ada TNI-nya, ada Polri, dan ada oknum dari masyarakat. Karena sinergitas ini menjadi satu, kami melakukan penindakan, akhirnya bubar tempat perjudian itu, akhirnya tutup. Padahal hanya kami berdua ditambah dengan anggota baik dari Kompi C maupun dari Polri. Kemudian kami juga membuat formulasi pada saat seperti di penjagaan. Kami membuat pertukaran Penjagaan di Polres maupun penjagaan di Kompi C. Setengah anggota kami titipkan di Kompi C, di Kompi C batalion. Kemudian setengah dari anggota yang berdinas pada saat itu dititipkan di Polres. Jadi saling menjaga. Yang dari Polres ada yang menjaga di Kompi, dan dari Kompi ada yang menjaga di Polres. Ini yang luar biasa, yang kami sudah jalankan, dan akhirnya di tataran bawah pun mereka akan menjadi satu. Mungkin ini pengalaman kami. Terima kasih. Jadi intinya sinergitas apapun jadi harus tetap dilaksanakan. Kita masing-masing punya pengalaman tentang sinergitas. Singkat saja, Kolonel Cecep ini, simpulannya apa? Kemudian apa yang harus kita sampaikan pada teman-teman di luar tentang sinergitas ini? Silakan. Ya, terima kasih seperti yang kami sampaikan tadi, dan dari yang peserta podcast semua sampaikan bahwa memang sinergitas itu penting dan tidak bisa tidak dilaksanakan, dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi seperti yang disampaikan tadi, sinergitas itu adalah kebersamaan, sinergitas itu adalah saling mengisi, sinergitas itu adalah kekuatan. Nah, sehingga yang ingin saya sampaikan bahwa TNI Polri tetap harus bersinergi kompak dalam hal kegiatan apapun, tentunya untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih. Yang penting juga dalam rangka menghadapi pemilu di 2024 ini, soliditas TNI Polri harus tetap dijaga ya. Kalau perlu selalu ditingkatkan. Singkat saja, rekan Januar, ada yang mau disampaikan saran kepada teman-teman kita di luar sana tentang sinergitas TNI Polri ini? Saran dari kami, Bapak Host yang terhormat, sinergitas merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan bersama-sama antara dua lembaga atau lebih. Dengan cara bersinergi yang baik, berkolaborasi, berbuat dengan bersama-sama, akhirnya menghasilkan suatu kegiatan yang baik. Dari atas sampai bawah, semuanya terangkum dengan baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Rekan Kalau Agus? dari saya terakhir mungkin menghimbau kepada Kasatwil, terutama para Kapolres yang ada di wilayah, juga Kapolda, Pak. Terkait sinergi harus punya ide-ide kreatif untuk mengajak mereka. Bentuknya mengajak, misalnya kerja bakti, buat baksos, mungkin hiburan, Pak. Sehingga mereka terbuka bahwa TNI punya kita, Polri punya kita. Jadi bersama-sama, ini wujud seperti ini wujudnya. Terima kasih, Pak. Rekan Fauzi? Ya, kalau dari saya terakhir mungkin TNI Polri solid, Indonesia kuat. Luar biasa. Sumitro? Saya kira kita dapat ambil kesimpulan bahwa apapun yang terjadi, negara kita adalah satu negara yang besar, dan itu adalah tanggung jawab kita semua, ya. Dan sinergitas adalah muka, wajah dari kita semua, ya. Tidak ada perbedaan, hindarkan yang namanya ego sektoral, sehingga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia dapat kita jaga. Demikian podcast kita hari ini dari Pokjar 8, Sespimti Diklat 32. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, dan saya sampaikan juga selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan
amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dapat Amin. ridho dari Allah Amin. Subhanahu wa taala. Amin, amin. Saya kira kita cukupi saja podcast kita hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.